Alhamdulillah hari ini tanggal 27 Desember itu hari terakhir Maulid Pasai Serantau Aceh Utara. Kita sudah buat Maulid selama 3 hari, tanggal 23 di Kampung Jawa, Alhamdulillah sudah berhasil, sukses. Dan yang kedua di Kompleks Zeni Kalibata, Angkatan Darat, Alhamdulillah sukses. Dan hari ini di Jati Padang, di Masjid Hayatul Islam. Dan ini kami mohon kepada seluruh penonton YouTube Pasai Serantau Channel dan khususnya masyarakat Aceh, tolong di komen yang kami lakukan ini, Maulid yang mungkin agak berbeda dengan paguyuban yang lain. Apakah kami akan melanjutkan nanti tahun depan, ataukah memang kami stop? Kami akan kembali lagi seperti Maulid yang dari paguyuban yang lain. Karena ini kami agak tampil beda dengan paguyuban yang lain. Dimohon saran dan komennya untuk acara Maulid Pasai Serantau Aceh Utara yang alhamdulillah kami buat selama 3 hari. Mungkin demikianlah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Menenanggrau Pasai Serantau Aceh Utara. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka memenuhi undangan kami dari keluarga Pasai Serantau Aceh Utara dalam rangka perayaan Maulid bersama anak yatim dan warga sekitar. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا رب صل على محمد
يا رب بلغه الوسيلة يا رب وصلنا الفضيلة يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati Ketua Pasien ataupun Pembina Pasien Serantau Aceh Utara. Kami selaku pengurus masjid memohon maaf atas segala kekurangan kami maupun dalam menerima kami ataupun tempat. Kami mohon ada kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami selaku pengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Zainal Abidin Hussein SH dan pada Haji Bapak Haji Fauzi Yusuf yang telah sudi mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Hadir Islam ini bersama anak-anak yatim, para janda dan duafa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda dikatakan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, nanti dia berjalan dia akan sama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah telah mempertemukan kita di hari ini dan di tempat yang sangat berbahagia. Dan tidak lupa pula selawat dan salam sama-sama kita sambungkan kepada Tuhan besar Muhammad SAW. Yang saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Haji Amin nanti sebagai penceramah, dan Pak mungkin salah satu nama Pak Subandi ya, Pak Subandi dari Madura katanya, saya baru kenal. Dan kepada Pak RT, terima kasih Pak RT, sama saya dan kepada orang tua saya yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namanya karena panitia tidak kasih nama buat saya. Jadi yang salah panitia. Dan yang saya hormati orang tua kami juga dari Pasien Serantau Aceh Utara, yaitu salah seorang anggota penasehat yaitu Bapak Insinyur Fauzi Yusuf yang bersedia hadir pada hari ini, dan kepada teman-teman panitia yaitu ketua panitianya yaitu Ustaz Sakawi, kebetulan orang di sini, orang di kampung ini kan buat beliau, dan ada Pak Nurman, ada Bang Yun, ada Ko Halim dan teman yang lain. Alhamdulillah hari ini kami dari Pasien Serantau pertama merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus kami bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di masjid ini, kita masjid apa? Hayatul Islam di Jati Padang. Bapak-bapak, ibu sekalian,
kami dari Paguyuban Pasir Rantau Aceh Utara ini adalah kumpulan masyarakat Aceh. Di Jakarta ini banyak sekali kumpulan masyarakat Aceh. Ada paguyuban yang sudah lama, misalnya tim, PAS, KKB, Kemah, dan semua banyak sekali. Jadi masyarakat Aceh di sini berkumpul dan kalau ada paguyuban. Dan kami masyarakat Aceh, kalau Maulid itu, kalau bulan Maulid itu bukan satu hari, itu berbulan-bulan sampai 4 bulan merayakan Maulid itu kalau di Aceh. Dan kalau Maulid itu di Aceh, itu pesta, makan-makan, dan selawat, bikin luar meriah banget. Itu masyarakat di sana mempersiapkan itu setahun setelah Maulid tahun yang lalu, ada persiapkan piara kambing, piara ayam, itu di sembelih untuk Maulid akan datang. Begitulah persiapan masyarakat Aceh. Nah, kami di Jakarta, masyarakat Aceh yang ada di Jakarta, begitu juga. Jadi setiap Maulid itu semua paguyuban itu merayakan Maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah, dengan pesta dan makan. Hampir semua sama seperti di Aceh. Nah, kami dari Pasir Rantau Aceh Utara ini, kami berpikir, kalau kami buat seperti di Aceh dan yang datang masyarakat Aceh, orang yang di Jakarta di sini nggak tahu bagaimana sih Maulid di Aceh. Nah, jadi kami mungkin agak tampil beda dengan saudara-saudara kami yang lain. Bukan berarti yang mereka buat salah, itu lebih bagus daripada kami. Ya, karena mereka persis duplikat dengan acara di Aceh. Nah, kami membuat tidak dengan orang Aceh, tapi dengan masyarakat yang ada di Jakarta dan di sekitar aktivitas masyarakat Aceh. Tentunya di sini banyak orang Aceh, banyak aktivitas masyarakat Aceh. Jadi kami memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu dan sekalian menyambung tali silaturahim. Nah, yang paling penting lagi, kami ingin memperkenalkan nama PASE. Mungkin orang menyebut PASE aja tidak tahu. Apa itu PASE? Mungkin ini mohon maaf, Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik saya yang saya cintai dan saya sayangi. Kalau saya tanya PASE tahu nggak? Apa itu PASE? Kalian tahu nggak? Ya? Kenapa? Jelas. PASE artinya? Oh, kalau bahasa di sini PASE itu jelas. Iya. Oh, lu kasih tahu. Pernah dengar nama atau Samudra Pasir? Pernah dengar nggak? Apa itu Samudra Pasir? Kerajaan Islam. Alhamdulillah, berarti kalau orang-orang di sini, orang Madura, orang Betawi, paham gitu, pada mayoritas Islam. Ya. Samudra Pasir, kalau orang Melayu, orang Indonesia itu Samudra Pasai. Ya, kalau Pasai bahasa Aceh itu apa istilahnya? Pasar. Jadi PASE. Jadi kami ingin memperkenalkan PASE. PASE itu kerajaan Islam yang pertama di Republik ini. Islam masuk di Indonesia ini adalah melalui PASE. Di abad ke-12 berdirilah kerajaan Samudra Pasir. Di sana ada dua kerajaan Perlak dan kerajaan Pasir. Gabung dua kerajaan ini jadilah kerajaan Samudra Pasir. Itulah kerajaan Islam yang pertama di Republik ini, bahkan di Asia Tenggara. Jadi mohon maaf, kalau di abad itu masyarakat lain nih, selain Pasir, di Aceh pun sekalipun, di Aceh itu banyak juga suku-suku yang lain, mereka itu masih menyembah api dan pohon. Kami orang Pasir di abad ke-12 sudah tahu kemana arah kiblat dan mengucap dua kalimat syahadat. Dan setelah membentuk kerajaan Islam pertama di Republik ini, menyebarlah Islam ini ke seluruh pelosok Nusantara ini. Bahkan ada Wali Songo kan, ada Syarif Hidayatullah yang ada di Cirebon. Nah, itu Fathahillah. Nah, itu semua asalnya itu dari Aceh. Menyebarlah dari Aceh. Bersyukurlah kita Aceh itu tempat menampung Islam yang pertama. Semoga karomah daerah Aceh itu. Nah, kenapa mesti ke sana? Kenapa mesti di Samudra Pasir? Karena waktu itu terjadi perdagangan. Orang-orang di sana itu orang-orang Timur Tengah mencari kapur bagus.
jaringan terbaru untuk kebutuhan Mesir ya, atau untuk pengawet. Mereka dari kebetulan pelabuhan yang terbesar di saat itu, di zaman itu adalah pelabuhan Samudra Pasai. Di zaman Shah Rasulullah, Ibnu Mas'ud, dan di abad ke-6 itu sudah menginjak kaki di Samudra Pasai. Beliau melabuh di Samudra Pasai dan berlanjut ke daerah Barus, sekarang jadi daerah Sumatera Utara. Di sanalah mereka makam beliau. Itu bukti sejarah, bukan yang mengadakan. Itu sejarah. Nah, jadi maksud kami mengadakan maulid dengan bapak-bapak ibu sekalian, pertama ingin menanamkan di dada bapak dan ibu dan adik-adik kami yang masih mulia ini, biar tahu dia sejarah Islam. Kadang-kadang kita lupa, luput, tidak tahu ya Islam. Bicara Aceh, wah itu Aceh perintah Islam. Di sana belum berlaku hukum syariat, Belanda berhukum cambuk kan gitu, bapak dengar kan? Nah, tapi jika bakal dia pernah di sana, kenapa di Aceh itu berlaku syariat Islam? Kebetulan alhamdulillah saya adalah bagian dari yang membuat undang-undang pemerintah Aceh yang membuat syariat Islam di sana. Kebetulan Allah pernah menitipkan buat saya jabatan sebagai anggota DPR RI mewakili Aceh dulu zaman dulu. Tahun 2004-2009 Allah menitipkan itu jabatan itu kepada saya, dan kemudian di saat itu terjadi perdamaian Aceh dan pemerintah pusat. Di saat terjadi perdamaian dibuatlah sebuah undang-undang, yaitu namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah di situ kita di dalam undang-undang itu tertampung bermuat keinginan masyarakat Aceh dan keinginan pemerintah pusat. Terjadilah di sana ada partai lokal, ada syariat, ada syariat Islam ya, hukum campur segala macam. Di sana dari kebetulan saya ikut terlibat. Inilah bapak-bapak ibu sekalian yang ingin saya tambahkan. Yang selanjutnya mungkin mohon doa dari bapak ibu sekalian untuk ke depan. Seperti Pak RT bilang tadi, janganlah yang ini yang pertama dan ini yang terakhir. Jangan. Doakanlah kami. Dan ini adalah pertama sekali pas saya selaku Aceh Utara membuat maulid, itu ada di 3 tempat. Pertama di tanggal 23 di Kampung Jawa, tanggal 25 Kampung Jawa Pertangan Pasar Minggu, tanggal 25 di Kompleks Zeni Kalibata, dan 27 di sini. Dan kami membuatnya masih sederhana, belum seperti maulid yang sudah di Aceh. Kami masih mencoba. Kenapa? Kami ingin melihat respon masyarakat Aceh. Karena ini kita buat YouTube, dan silakan nanti ambil channel itu Pasai Serambi channel, silakan subscribe, ya, komen. Nah, itu ada serta perkembangan Pasai Serambi Aceh Utara. Nah, kami ingin melihat masukan dari masyarakat Aceh yang menonton YouTube kami, apakah ide kami yang agak berbeda dengan masyarakat Bantuan lain, apakah diterima, apakah bagus menurut mereka atau tidak. Kalau mereka banyak komen, jangan, Bang Jenal jangan buat lagi begitu, itu tidak mencerminkan seperti di Aceh, kita maunya seperti di Aceh. Dan mungkin kami tidak berbuat lagi itu. Makanya pada hari ini di Muslim ini saya mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian supaya respon bagus dari masyarakat Aceh untuk kami bisa bersilaturahim lagi untuk selanjutnya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon doa semua supaya komen-komen mereka lanjutkan Bang Jenal, kami mendukung sebelumnya. Ya kalau mendukung juga namanya mendukung gitu ya, dan mendukung aja ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena kita bicara waktu, karena kita masuk kuhul lagi, kita masih ada berceramah, yaitu Pak Al-Mukarram Pak Adi Amin, dan tentunya kita akan dengar kesaksian dari beliau tentang Rasulullah, tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikianlah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai seksi kerohanian di Masjid Agung ini sangat bangga dengan datangnya orang-orang Aceh Utara. Sebab mereka tidak membedakan suku bangsa, mereka tidak membedakan kulit warna kulit. Sebab apa? Nabi katakan al-muslim, al-muslim, orang Islam saudaranya orang Aceh, agama Islam. Jangan jadi pada nemuin orang
Islam. Sama-sama hadirin sekalian berbahagia, patut kita banggakan. Jarang dan baru kali ini seumur hidup saya temukan satu gagasan yang datang dari rombongan Aceh Utara untuk mempersatukan kita. Saya tanya sama ibu-ibu dan bapak sekalian, udah pernah belum ada yang jadi semacam ini? Udah belum? Baru kali ini, benar nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa hadirin sekalian berbahagia. Inilah satu taufik hidayah yang Allah berikan kepada Bapak Zainal Abidin dan Bapak Fauzi Yusuf, sehingga dengan prakarsa beliau, niat beliau mengajak orang-orang Aceh untuk bergabung dengan Muslim yang ada di Jatipadang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, saya teringat dengan sebuah kisah di mana sekarang kan lagi ramai perang Palestina nih. Iya. Nah, pada zaman Nabi besar Muhammad SAW dulu juga ada perang, di mana ada seorang Yahudi, anaknya ditembak, palanya bolong. Begitu anaknya tertembak, ibunya teriak-teriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, bagaimana ini wahai Muhammad? Anakku tertembak Muhammad. Bagaimana Muhammad? Ya Muhammad, ya Muhammad." Sambil dia berlari-lari keluar rumah, hadirin sekalian berbahagia. Orang tercengang melihat keadaannya. Orang melihat keadaan dia teriak-teriak, sangat iba hatinya. Berulang-ulang kali dia ucapkan, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Yang dia panggil adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang Yahudi, hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan tertembaknya anaknya tadi, hadirin sekalian berbahagia, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad datang menghampiri anak yang tertembak tadi, dan orang tuanya tidak tahu kalau Muhammad sudah datang pada anak yang tertembak tadi. Akhirnya dengan izin Allah, anak yang tertembak tadi sehat walafiat kembali dengan berkat mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ibunya masuk ke dalam, "Wahai anakku, kan kau tadi tertembak, sekarang kau sudah bugar, sehat seperti dia kau. Apa gerangan yang terjadi wahai anakku?" Si anak jawab, hadirin sekalian berbahagia, "Mama, tadi Muhammad datang kepada aku." "Muhammad yang mana?" "Yang Mama panggil-panggil. Kalau aku tidak melihat, itu juga aku datang, dia dengan menghampiri aku dengan spontan. Dia usap kepalaku, sembuhlah aku dari tembakan itu." Akhirnya dengan kesembuhan anak tadi, Yahudi tadi beserta keluarganya masuk Islam, hadirin sekalian berbahagia. Itu berkat mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.